menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami ucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, untuk mengingati kematian-Mu Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini adalah karya terbesar-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang ajak menyertai kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami dapat menghargai karya penebusan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau berkati kami semua para pelayan-Mu Tuhan, yang ambil bagian untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari siapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah dalam Jumat Agung hari ini. Kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan, Juru Selamat pribadi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau lah yang terindah, sebab Engkau lah yang termanis Tuhan Yesus. Tiada
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari sambil angkat tangan kita saudara, katakan ku sembah, ya Allahku. Ku tinggikan, tiada lutut tak bertelut ya Tuhan, tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah, amin. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, amin, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, kami meninggikan namamu ya Tuhan Yesus, ya namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari angkat suara kita sembah Dia. Yesus Kristus Tuhan.
katakan di hadapan-Mu, sungguh hanya Kau yang terindah, sungguh hanya Kau yang termanis, tiada yang lain. Sebab itu mulut kami terus menyembah-Mu, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Mari sembah Dia saudara, angkat suara-Mu, sembah Dia, tinggikan nama-Nya yang kudus. Oh, haleluya, haleluya. Begitu kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, begitu kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, mari terus angkat suara-Mu saudara, sembah Dia, Allah yang agung, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas cinta-Mu, atas kasih-Mu bagi kami. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Begitu kami bersyukur atas cinta-Mu yang terdalam bagi kami Tuhan. Begitu kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu mempesona kehidupan kami Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Engkau hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Karena salib-Mu yang mengerjakan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Karena salib-Mu ya Tuhan Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup
tangan kita saudara. Mari ingat kasih-Nya kepada kita saudara. Mari ingat kebaikannya bagi hidup setiap kita saudara. Tuhan, terima kasih. Hanya karena salib-Mu yang mengerjakan keselamatan bagi kami Bapa. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sekarang Bapa. Ya Rabo, ya Rabo. Sebab itu kami mau terus sanjung Engkau Yesus. Terima kasih atas salib-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Karena maralabo ya syarabo. Tuhan Yesus, karena maralabo. Terlalu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kita yang bersyukur saudara, terus sembah Dia saudara. Puaskan kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudaraku, sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Kami boleh kemenangan Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih lagi kita yang bersyukur sama-sama katakan, karena salib-Mu. Yes Lord. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu.
Mari mulai berbahasa roh lebih lagi saudaraku. Mari saya mengajak setiap kita lebih lagi bangun roh setiap kita saudara. Setiap kita yang ada di rumah-rumah, setiap keluarga demi keluarga, biar hari ini Tuhan boleh jamah setiap kita. Mari sama-sama kita katakan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga. katakan satu kali lagi, bagimu Tuhan Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia saudaraku. Sorak-sorai haleluya, sorak-sorai haleluya Tuhan. Andai aku dapat mengingatnya lebih cepat, mengingat Dia yang mengasihiku lebih dari segalanya. Tasya, kamu udah bangun? Coba dilihat, aku bawa bunga kesukaan kamu loh, Tas. Ini tuh... Tasya, kamu masih gak enak badan ya? Ya waktu itu memang dokter bilangnya kamu harus lebih banyak istirahat sih. Efek kecelakaan waktu itu pasti masih kerasa di kamu ya. Yaudah gini aja, aku taruh bunganya di sini, terus kamu istirahat. Kalau kamu lebih cepat pulih, ikatan kamu pasti lebih cepat buat datang. Aku taruh di sini ya. Tidak ada yang bisa kuingat. Bunga yang kusuka, makanan favorit, bahkan pria baik ini pun tidak. Dia memberiku semua yang tidak ku tahu. Dan semua itu tidak membuatku merasa lebih baik.
Tidak ada yang abadi. Ingatan bisa menghilang, tubuh akan binasa, pengetahuan akan lenyap. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali satu, yaitu kasih. Akhirnya kita sampai juga ke tempat bersejarah ini ya. Bersejarah apanya? Biasa aja. Bukan sejarah itu. Ini tuh tempat bersejarah untuk aku sama kamu. Jadi itu ya. Waktu dulu kita tuh sering. Cukup, Chris. Udah cukup sama kata-kata tentang kitanya kamu. Aku tuh nggak ngerti apa yang kamu bilang. Kamu inget kan aku tuh lupa ingatan. Kamu selalu bilang kita, tapi aku nggak inget apa-apa. Aku rasa ini bukan tentang kita. Ini tuh tentang kamu. Tapi Tasya, aku nggak bermaksud. Kamu tahu gak sih betapa sedihnya jadi orang yang hilang ingatan? Kamu pernah gak mikirin perasaan aku tuh sekali aja? Aku capek. Aku mau pulang. Tapi Tasya. Stop. Satu kali lagi kamu ngelangkah, jangan harap kita ketemu lagi. Sekarang aku cuma mau sendiri kok. Aku tidak tahu apakah Chris berkata benar atau tidak. Namun, yang saat ini aku tahu, tidak ada yang lebih pahit dari kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak boleh hilang. Misi. Iya, ada apa ya? Oh benar, ini rumahnya Natasha Christy. Iya, betul. Kenapa ya? Jadi begini, kemarin kamu kayak jalannya terlalu buru-buru, sehingga kita bertabrakan. Dan pas aku lihat ke bawah, ternyata aku menemukan dompet ini. Dan ini kayak punya kamu deh. Akhirnya aku kesini sesuai dengan alamat yang ada di sini. Oh ya, sorry. Kenalin, nama aku Devin. Makasih ya, Devin. Iya, sama-sama. Mau mampir dulu gak? Kayaknya nggak usah deh. Aku masih ada meeting di kantor. Oke. Gimana kalau kita janjian untuk ketemuan? Mungkin lusa. Lusa ya? Ya, Boleh deh. serius ya. Oke, sampai ketemu. Hati-hati ya. Yai. Ini adalah perjumpaan pertamaku dengan Devin, sosok pria tampan yang menarik hatiku. Ia datang dengan semua yang kusuka. Ia datang dengan senyum yang membuatku terpikat. Aku terbawa oleh kata-katanya, dan perlahan ia memenangkan hatiku. Ia seakan memberikanku segalanya, semua tawa yang bisa kudapatkan, semua rasa puas yang bisa kurasakan, semua indah yang dunia ini sering tawarkan. Saat itu, aku berpikir, bersamanya adalah jalan yang terbaik. Devin. Tasya? Kamu kenapa? Tasya? Kamu tenang dulu, Tas. Tuh, ada apa, Tasya? Aku mimpi tentang ingatan itu lagi. Ingatan yang mana? Ingatan waktu aku ditabrak. Oke. Kamu sekarang tenang. Kamu sekarang ceritain ke aku. Apa yang kamu lihat di mimpi itu? Aku lihat mobil yang nabrak aku. Aku lihat mobil yang nabrak aku dan dia pergi gitu aja.
Aku sedih, aku capek harus kayak gini terus, Devi. Oke, Tasya, kamu tenang dulu ya. Sial! Gak bisa. Tasya gak boleh ingat apapun. Iya, dia gak boleh tahu. Gua harus pastikan dia gak akan ingat semuanya. Apa gue besok datang ke rumahnya ya? Gue pengen banget Tasya ada cincin ini di hari ulang tahunnya. Ketika aku jatuh dan hancur, Tuhan Yesus ada di sana. Ia mengangkatku, memelukku, dan menyadarkanku betapa berharganya aku. Karena Kristus, gak ada lagi alasan bagiku untuk tidak mengasihi Tasya, karena ia berharga di mataku. Pokoknya Tasya, hari ini lu harus mati dengan racun yang udah gue buat. Siapa lu? Ngapain lu ada di sini? Jangan megang baju gue. Justru gue yang tanya sama lu. Lu siapa dan kenapa lu nahan-nahan gue di sini? Oke, lu nggak perlu tahu siapa gua dan gua nggak perlu tahu siapa lu. Tapi satu yang pasti, ngapain lu ada di depan rumah Tasya? Dan ngapain lu mau masuk ke rumah dia? Mau gue masuk ke dalam, bukan urusan lo. Dan lo nggak perlu tahu juga. Gua tunangannya dia. Gua punya hak untuk ada di sini. Lu bukan siapa-siapa. Jadi lebih baik lu pergi deh. Tunangan? Gaya lu aja kayak ojek online. Gue liat dong bawa mobil. Tasya maunya sama gue lah. Oh iya, Tasya juga lupa pasti sama lo. Gua nggak peduli dia inget sama gua atau enggak. Satu hal yang lu harus tahu, gua sayang sama dia. Gue juga nggak peduli sama omongan lo. Dan jadi lo mending minggir dari gue. Lu masukin apa minuman? Lu pikir gua nggak lihat? Jawab gua. Mau gue racunin dia kek, mau gue matiin dia kek, bukan urusan lo orang miskin. Lo udah ngerusak semua rencana gue. Jangan harap lo bisa pulang dengan selamat. Apaan sih kalian? Ini. Enggak, lu. Lu gue tanya dari tadi lu ngapain di sini, tapi lu nggak jawab gua. Jangan pernah kesini lagi, jangan eh. pernah ganggu. Stop! Mending kalian pulang. Tapi Tasya, Aku bilang pulang. Halo Dave. Halo Tasya. Kamu masih pusing nggak? Enggak kok, aku udah enakan. Maaf ya tadi Aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang bikin keributan. Dan gara-gara itu, kamu jadi drop lagi. Maafin aku ya, Tas. Gak apa-apa kok. Gak usah dibahas lagi ya, aku juga udah males. Syukur deh kalau begitu. Sebagai permintaan maafku, aku mau ajak kamu makan siang bareng. Tapi kayaknya aku nggak bisa jemput kamu. Karena aku masih ada urusan di kantor. Gimana kalau kita nanti ketemuan aja? Nanti aku kasih tahu tempatnya. Mau nggak? Boleh, nanti kamu kasih tahu aja tempat ketemuannya di mana. Aku kesana bisa naik ojek online kok. Panggilan Anda sedang dialihkan. Ini saatnya gua ngilangin ingatan Tasya untuk selamanya. Halo Tasya, kamu di mana? Halo Dev, kamu di mana? Aku udah nyampe nih, tinggal nyebrang aja. Oh alah, oke, aku udah nyampe ya. Oke, kamu hati-hati ya.
Lu udah merusak rencana gua. Lu harus lihat apa akibatnya. Datang ke tempat yang gua akan share ke lu. Kalau lu nggak mau Tasya kenapa-napa. Tasya. Tasya. Aku mohon bertahanlah. Aku datang, Tasya. Selamat tinggal Tasya. Tasya! Hai, kita habis ini mau kemana? Mau beli es krim? Asik. Dua ya, aku dapat dong. Masa kamu doang? Boleh deh. Yeah. Tapi aku 1,5. Kamu tahu kan aku tuh orangnya pelupa. Tapi aku gak bisa lupain kamu tau. Chris? Chris! Chris bangun, Chris! Chris! Aku udah ingat semuanya, Chris! Bunga, boneka, bahkan sama tempat kamu ajak aku ke sana, Chris. Aku udah ingat semuanya. Chris, jangan tinggalin aku, Chris. Jangan tinggalin aku. Kamu tahu gak sih, aku tuh bersyukur banget bisa dapetin kamu. Kenapa emang? Gak tau ya, aku ngerasa aku tuh jadi semakin utuh gitu semenjak kenal kamu. Bisa banget ih. Mau apa? Mau es krim boleh gak? Es krim lagi nih. Coklat lagi. Yaudah, ya, ayo. Ya. Oke? Iya. Chris bangun. Chris, aku sayang banget sama kamu. Jangan tinggalin aku, Chris. Chris. Terima kasih, Chris. Kamu telah mengasihiku lebih dari segalanya. Maaf, karena kamu harus mengorbankan nyawamu demi diriku yang sempat melupakanmu. Melalui dirimu, aku teringat akan Dia. Dia yang sangat mengasihi kita, umat manusia. Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang mati menggantikan kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dialah Tuhanku, Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom saudara. Tadi kita sudah dengar, sudah lihat video singkat yang sudah diperankan oleh anak-anak muda di tempat ini. Mereka, Chris menggambarkan bagaimana kasih Kristus yang sempurna. Dan Devin bagaimana niat-niat jahat orang. Nah saudara, dari sini kita boleh melihat bagaimana firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 katakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ayat ini mengingatkan kita dalam kita merayakan Jumat Agung hari ini. Dan sebentar kita akan dengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Niko, saudara. Biarlah film singkat tadi mengingatkan kita bagaimana kasih Kristus yang rela berkorban. Bagaimana diperankan oleh Kris tadi. Dia rela berkorban, bahkan dia rela mati untuk kekasih orang yang dikasihinya. Dan biarlah ini boleh terrefleksi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Dia rela berkorban ketika kita masih bergelimbang dengan dosa. Tapi dia rela mati untuk menggantikan saya dan saudara. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan kita semuanya. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan engkau sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Nya lah, dia rela menggantikan posisi kita, posisi saya dan saudara. Dan dia rela tergantung di atas kayu salib. Dan kalimat terakhir yang dia katakan, sudah selesai. Dan dia sudah menyatakan kasih-Nya. Nikmati dan rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Maka kasih yang sempurna ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Tuhan.
Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat,
tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan.
Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini,
penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The year of integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari, saudara mau hidup sebagai orang yang berintegritas. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
Oh, rala la bara 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 bara. Oh, dia la bakana bara bara. Oh, rala bakana bara 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 bara. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini Tuhan, kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan, kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membela kami, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit, Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Supaya saudara diberkati. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni Tuhan. Hamba boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini. Setiap kali kamu mau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Angkat bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ora la bashikara la bala 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 bala. Ore de bala 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 bala. Ore bala 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 bala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam kesempatan yang spesial ini, saatnya kita memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat bisa langsung scan QR Code atau mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Ibadah Paskah hari Minggu tanggal 4 April 2021 diadakan secara online pukul 5 pagi dan ibadah onsite diadakan 3 kali pukul 8 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Bapa di surga, kami berdoa khusus Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan. Karena Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa Bapa. Sehingga dalam masa Pentakosta ketiga ini Tuhan kami semakin mengerti bagaimana rencana Tuhan bagi gereja kami secara khusus ya Tuhan. Kau berkati juga keempat wakilnya Bapa. Pakai mereka Tuhan untuk boleh mendukung gembala pembina kami. Sehingga pelayanan mereka Tuhan menjadi dampak yang luar biasa di dalam gereja kami dan juga di bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih bagi sorga, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk karyawan kami, itu Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan Tuhan untuk memimpin gereja-Mu yang besar ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan besar terjadi bagi gereja kami. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau berkati ibu karyawan kami juga Tuhan dan juga kedua putranya Kau pakai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keempat wakilnya Tuhan. Kau pakai kami semua Tuhan untuk boleh mendukung hamba-Mu di dalam pelayanan di GB 18 ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala cabang dan ranting ya Tuhan dimanapun berada, baik di kota ini maupun di luar kota ya Tuhan. Kau berkati para gembala, Kau pakai mereka Bapa. Dan kami percaya melalui visi dari rayon kami Bapa yang mereka dapatkan, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan mereka menjadi dampak di kota di mana mereka berada. Dan Tuhan bisa terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk para gembala kul ya Bapa. Kau berkati semuanya Tuhan menjadi bajang tangan gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka melakukan tugas-tugas mereka Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Allah surgawi, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat kami semua di seluruh GB 18 Bapa. Dimanapun berada ya Tuhan. Kau berkati mereka Bapa. Apapun usaha pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah oleh karena Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan.
Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Kau menyembuhkan mereka Bapa. Mereka pulih di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga anak kami dalam masa pendidikan ya Tuhan, Kau tolong berkati mereka semua Tuhan. Dan anak-anak kami pasti berbeda Tuhan, karena kami beda, karena kami sungguh Tuhan, sungguh hanya berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai ya Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa kami, dari Jakarta sampai daerah-daerah ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pimpin bangsa kami, Jokowi ya Tuhan, Kau pakai Tuhan lebih lagi untuk di bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, Kau berkati para menteri ya Tuhan, dan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala lurah, desa, dan juga RW dan RT Tuhan. Kau pakai mereka Bapa. Sehingga Tuhan apapun yang mereka lakukan semua Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin lautan-Mu terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Panglima TNI Kapolri Tuhan. Kau berkati mereka, untuk mereka terus Tuhan, tetap mereka kuat Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya hari-hari ini kalau ada sesuatu hal yang terjadi di bangsa kami sangat yakin Tuhan mereka mampu Tuhan untuk menangani permasalahan dalam bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin di DPR, MPR dan juga DPD ya Tuhan, sampai jajaran yang terendah juga Tuhan. Dan biarlah mereka mengambil keputusan Tuhan, semua bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam ibadah kami hari khusus ya Tuhan, dalam Jumat Agung ini Tuhan, kami berdoa biar kami semua Tuhan makin Tuhan taat kepada Tuhan. Kami tahu Engkau rela mati bagi kami untuk menanggung dosa-dosa kami Bapa. Dan biarlah kami Tuhan bawa menjadi pemberita-pemberita Tuhan kabar baik Bapa, sehingga semua orang mengenal Engkau, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku percaya kepada Yesus Tuhan. Dan kami percaya hanya kalau jalan kebenaran dan hidup bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan dengan doa kami ini Bapa, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi doa kami Bapa, di dalam Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.